Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tsumma qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Badawi alim, ya Badawi alim, ya Badawi alim. Yang terhormat Ketua LPTGN Provinsi Jakarta, bukan DKI lagi ya sekarang ya, daerah khusus Jakarta, DKI Jakarta, beserta seluruh jajarannya, Ketua Jakarta Pusat, sekaligus Koordinator MLS beserta jajarannya, Pak Haji Meri. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Asyura serta seluruh jajarannya, para kesepuhan, para ustadz, ustazah, ikhwan akhwat, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama negara Asia Tenggara, tugas dari pimpinan pondok juga dari Pemirsa Umi untuk menyampaikan salam kepada seluruh ikhwan akhwat yang saya ikuti. Oleh karena itu saya sampaikan salam dari Pemirsa Umi dan pimpinan pondok Kang Haji Firdaus dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa selain tugas untuk mengunjungi para ikhwan, juga tujuan saya datang ke beberapa tempat para ikhwan adalah untuk silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini semakin mempererat, semakin saling menguatkan sebagai sesama orang-orang yang ingin disebut sebagai murid pengersahabat. Karena saya teringat salah satu pernyataan pengersahabat bahwasannya ruh dengan ruh itu saling mempengaruhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, ruh kita yang dibawa oleh fisik kita ini berkumpul di sini, mudah-mudahan saling mempengaruhi ke arah kebaikan khususnya ini ke arah perjalanan rohani kita yang makrifat kepada Allah. Ibu bapak, tadi di awal saya menyebutkan sebuah ayat Al-Quran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk hal-hal yang lain selain dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mankobahnya selalu kita peringati,
menafsirkan ayat tersebut dengan ayat yang berikut. Jadi beliau menafsirkan bahwa diciptakannya kita semata-mata hanya untuk ma'rifat kepada Allah, hanya untuk mengenal Allah. Lagi-lagi bukan untuk yang lain, hanya untuk mengenal Allah, hanya untuk ma'rifat kepada Allah. Itulah tujuan utama kehidupan kita. Bisa dikatakan juga apa ya? Cita-cita kita yang tertinggi itu ma'rifat, mengenal kepada Allah. Kita tahu berdasarkan beberapa hasil penelitian terbaru ya dari ilmu psikologi, bahwasannya di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang depresi, lalu apa ya, terkena penyakit-penyakit mental dan sebagainya. Ternyata punya selisih di antaranya cita-citanya atau tujuan hidupnya kurang tinggi, nggak jauh, cuma nyampe di tataran yang fana-fana saja. Ternyata itu berakibat secara psikologis itu. Makanya di dalam kaidah atau persyaratan qadiriyah itu kan himmatul aliyah ya, harus tinggi cita-cita. Ternyata itu juga berpengaruh di situ. Kalau kita sebagai manusia, ruhnya yang sudah diwadahi dengan jasmani ini, kalau tidak, cita-citanya tidak maksimal, itu akan mudah terganggu dalam kehidupannya ini. Ya, makanya cita-cita kita itu harus maksimal sampai yang tertinggi, yaitu apa tadi? Ma'rifat kepada Allah. Dan itu diingatkan lagi oleh doa dari Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqlubi ini mahabbatana wa ma'rifatan. Oh, di situ gak ditekenin lagi gitu. Bahwa diingetin lagi itu sehari-hari kita paling tidak berapa kali kita diingetin dengan tujuan hidup kita itu? 5 berapa kali? 5 kali ya. Kalau ditambah hataman, ditambah apa lebih sebetulnya kan? Terus-terusan gitu deh kita diingetin. Karena kita memang mudah lupa dengan tujuan hidup kita itu. Maka itu tujuan yang mesti kita apa ya, serius gitu ya, menapaki. Jadi tujuan kita itu adalah ma'rifat. Sehingga saking pentingnya kemakrifatan kita itu, segala sesuatu di dunia ini nilainya di mata Allah tergantung dari pengaruhnya terhadap kemakrifatan kita. Apapun itu aktivitasnya gitu ya, apapun itu bendanya kalau itu benda. Kalau hal itu tidak mempengaruhi kemakrifatan kita, nilainya di mata Allah tidak sebaik yang berpengaruh positif, berpengaruh besar terhadap kemakrifatan. Nah, ini saking pentingnya makrifat, mengenal Allah. Nah, ternyata untuk makrifat itu tidak mudah ya. Karena tidak mudah, maka Allah memberikan jalannya, caranya, memberikan petunjuk ya melalui Rasulullah, melalui utusan-utusannya, melalui mursyid yang sudah beliau tunjuk. Apa metodenya itu, apa caranya itu, apa jalannya itu, kita sekarang mengenalnya dengan sebutan tarekat. Jadi tarekat itu adalah cara, jalan, metode untuk makrifat kepada Allah. Banyak cara, banyak jalan, banyak metode untuk makrifat kepada Allah. Sehingga tarekat pun banyak kan. Sekarang kita mengenal ada berapa tarekat itu katanya yang mutawarah menurut beberapa lembaga yang otoritatif. Ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsabandiyah, Sajiliyah, Samaniyah, Alwatiyah, Anfasiyah. Ada juga tarekat yang merupakan gabungan dari tarekat-tarekat itu, termasuk tarekat kita ya. Ini kan tarekat gabungan dari 2 tarekat besar, Qadiriyah dan Naqsabandiyah digabungkan menjadi tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Ada tarekat Qadiriyah, Sajiliyah, ada macam-macam. Itu semua jalan, metode, cara untuk makrifat kepada Allah yang sudah ditemukan oleh para mursyid-mursyid itu. Di mana para mursyidnya ini sumber utamanya adalah dari Rasulullah yang disebut silsilah. Semuanya juga dari Rasulullah. Tarekat-tarekat itu. Nah,
Alhamdulillah kita sudah ditakdirkan Allah melaksanakan, menemukan jalan itu, yaitu tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dengan musiknya siapa? Syekh Ahmad Shahihul Wafa Hajjul Arifin radhiyallahu anhu. Jangan ragu-ragu menyebutkan nama guru agung kita itu, karena saya punya keyakinan nama guru agung kita bagi saya terutama ya itu sama dengan nama Kangjeng Sultan Aulia. Nama Kangjeng Sultan Aulia kan pernah dalam satu makhluk kan pernah yang seorang ibu bolak-balik itu kan, sehingga akhirnya Allah menawarkan namamu aku samakan dengan namaku dalam apa ganjarannya dan kemanjurannya ya. Nah, jadi saya punya keyakinan bahwa nama guru agung kita pun demikian juga, karena saya punya pengalaman nih. Kayaknya beberapa orang yang ikut ini pernah dengar cerita saya ya. Jadi saya singkat aja nih cerita. Bu, boleh saya cerita sedikit, Bu? Boleh. Ini ada kaitannya dengan nama guru agung kita, Pak. Jangan apa juga. Suatu hari di kampung saya orang kampung sebenarnya, Bu, aslinya. Sekarang memang udah tinggal di sana juga. Saya dari Kuningan aslinya. Kuningannya juga Nincat, lebih kampung lagi. Di kampung saya itu mungkin karena dulunya ada tempat perang, banyak orang yang suka kesurupan, Pak, Bu. Banyak orang. Jadi di kampung saya itu seorang kiai, seorang santri yang dianggap hebat itu kalau bisa menyembuhkan kesurupan, salah satu indikatornya kehebatan seorang kiai. Nah, suatu hari setelah saya selesai kuliah, akhir kuliah itu di Suryalaya, saya kuliah S1 di Suryalaya. Saya teringat nih, waduh besok saya mau pulang kampung nih. Sama Abah udah 4 tahun di Suryalaya, saya belum diberi tuh doa atau apa gitu ya, dialog untuk menyembuhkan yang kesurupan. Aduh, saya galau gitu. Akhirnya saya minta ke Abah untuk memberanikan diri. Abah tidak memberikan ternyata. Diam saja, hanya senyum, salam aja buat orang tua, apa gitu lah, singkat cerita ya. Akhirnya saya pulang dengan sedikit was-was juga. Dan betul saja ternyata di kampung saya, singkat cerita lah, saya diminta untuk menyembuhkan kesurupan itu. Sekian lama saya tinggal di kampung saya gitu. Waduh, gimana? Padahal waktu itu kejadiannya di kampung saya banyak kiai-kiai yang biasa dengan hal itu. Nah, ceritanya katanya oleh para kiai itu nggak sembuh tuh yang kesurupan itu. Akhirnya datang ke saya. Ini singkat cerita ceritanya lebih seru lagi cuma karena waktu ya saya tinggal. Akhirnya saya datang ke situ, tapi sebelum ketika orang yang ini kan si istrinya yang kesurupan, si suaminya yang datang ke rumah saya. Ketika dia menyampaikan bahwa istrinya kesurupan, saya langsung kaget gitu ya, yang selama ini saya takut dan akhirnya datang juga. Nah, saya belajar taruh di situ ya, saya ambil wudhu, lalu saya tiba-tiba itu teringat dengan cerita Markoba Barusan ya, tentang nama guru agung kita. Yang kedua tentang datangnya murid-murid Tuhan saya kepada Tuhan saya ketika di tempat murid itu ada tempat atau apa yang suka ada makhluk gaib mengganggu, kan ada markoba itu ya. Kata Tuhan saya, ambil segenggam tanah dari tempat itu, lalu sebutkan namaku ke tanah itu, kembalikan tanah itu ke tempat semula. Kan ada itu ya markoba. Dan tiba-tiba saya ingat dua markoba itu ketika saya sambil jalan ke rumah yang kesurupan itu ya. Tiba-tiba ingat itu. Pertama nama Kangjeng Sultan Aulia aku samakan dengan namaku, pahala dan kemanjurannya. Lalu yang kedua itu tentang yang barusan, namaku juga kan tentang nama juga. Nah, saya pegang aja nama. Jadi saya nggak punya doa khusus buat nama. Tiba-tiba yang itu juga lihat. Saya sambil itu ternyata betul kok di rumahnya itu para kiai yang udah biasa nyembuhin di kesurupan di kampung saya ada di situ. Wah, kata saya ini sama kiai ini nggak sembuh, apalagi sama saya sangat tidak pede itu. Jadi saya singkat cerita masuk ke kampungnya. Oh iya, saya bersama istri saya waktu itu. Jadi istri saya karena itu malam-malam Pak, foto-foto ini malam-malam, jadi istri saya ikut bangun. Istri saya ikut, karena yang kesurupannya perempuan, saya suruh aja istri saya. Kata saya, coba peluk dia, lalu sebutkan nama penguasa Abah ke telinganya. Kata saya. Saya belum selesai ngomong tuh, maksud saya nama penguasa Abah itu yang barusan tadi kita sebutkan.
Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Maksudnya itu gini lah, ya Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, maksudnya pengennya gitu istri saya kayak saking gugupnya gitu, saking paniknya. Jadi baru saya selesai sebutkan nama sahabat ke telinganya. Istri saya langsung peluk dia, langsung teriak ke telinganya, "Abah!" katanya. Saya pun kaget. Aduh, udah nggak bisa, salah ternyata. Memang nggak bisa. Tapi apa yang terjadi itu berapa detik kemudian itu yang kesurupan itu tiba-tiba teriak kenceng banget. Habis itu siuman gitu ya, siuman matanya terbuka. Ya ke istri saya, gini teteh, gini kakak saya sembuh ternyata. Disitulah Pak, saya punya keyakinan Pak. Belum lagi tadi kan, tadi di Markoba yang tadi, di mana muridku akan terbuka auratnya, aku akan tutup. Mungkin ya, mudah-mudahan sebetulnya saya mudah-mudahan berharap saya juga bisa berusaha menjadi murid beliau ya. Kan kalau sudah jadi murid beliau, ketika aurat kita kan akan ketahuan nih, oh dia ini sarjana dari Latifah, dari Suryalaya, ternyata nggak bisa nih. Itu kan aurat begini ya, aurat oleh apa ditolong nih, kasihan nih si beliau mau dipermalukan, ditolong. Jadi ada beberapa obat yang berkaitan dengan itu kan. Nah itu jadi nama guru agung kita itu luar biasa. Kita harus yakin dengan guru agung kita ya. Nah itu ibu bapak sekalian terkait dengan itu. Kembali ke yang tadi bahwa untuk ma'rifat itu ada caranya, ada metodenya, ada caranya yang disebut thariqah. Nah dalam setiap thariqah itu ada amaliyahnya. Dan amaliyah kita terutama disebut DKM, Dikir, Khotaman, Manaqibah. Beberapa kali saya menemukan tulisan-tulisan para sahabat menekankan terhadap 3 hal itu. Jadi inti atau amalan utama Tarekat Qadiriyah Sahabatnya Suryalaya adalah DKM. Apa Bu? Dikir, Khotaman, Manaqibah. Ini lagi-lagi untuk apa? Ini tuh alat-alat, cara metode-metode untuk ma'rifat kepada Allah. Diawali dengan zikir dulu. Ya, dasarnya itu zikir. Jadi yang membuat kita belum bisa ma'rifat kepada Allah itu adalah dosa kita. Dan dosa kita itu harus dihapuskan. Cara menghapuskan, meleburkan, membersihkan dosa yang paling baik adalah dengan zikir. Dan zikirnya zikir yang terbaik, yaitu la ilaha illallah. Saya kira sudah sering diingatkan oleh para ustaz kita ya. Sekali tarik kata Rasulullah kan, la ilaha illallah, sekali aja 4.000 dosa besar kan hapus. Tarik lagi 4.000 bisa dibayangkan kan, lama-lama habis. Nah itu kan dosa itulah yang membuat kita belum bisa ma'rifat kepada Allah. Karena sampai sekarang mungkin kita lebih aman untuk mengaku diri kita belum ma'rifat kepada Allah. Karena salah satu lah ciri-ciri dari orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, di dalam qalbunya sudah tidak ada lagi selain Allah. Ma'rifat, mengenal Allah, bagaimana akan tertarik dengan selain Allah kan? Kalau betul sudah ke dalam qalbunya tidak ada lagi selain Allah. Salah satu ciri orang yang ma'rifat. Nah, jadi yang pertama oleh para sahabat kita itu dibersihkan dulu dari penghalang kemarifatan kita, dari dosa kita, dikir. Dan dikirnya harus yang banyak sesuai dengan perintah Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, yang banyak. Karena dikir itu tidak saja membersihkan dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa orang yang kita cintai pun, manakala dikir kita sudah bisa membersihkan dosa kita, akan juga membersihkan orang-orang yang kita cintai. Nah ini sehingga bisa disebut la ilaha illallah itu juga kalimat dakwah yang mengajarkan kan, yang diajaknya ruh orang-orang yang kita cintai diajak pulang ma'rifat kepada Allah. Lewat apa? Lewat dibersihkan dosa-dosanya oleh zikir kita. Setelah zikir kita membersihkan dosa-dosa. Jadi yang pertama alat untuk ma'rifat kepada Allah yang sudah diberikan kepada kita oleh guru kita adalah zikir. Zikirnya komplit tuh namanya. Ada zikir jahat dan zikir khofi. Nah ini pun kita semua sekarang dalam posisi sekarang sedang seperti ini ya. Fisiknya kita lagi mengakibat nih. Tapi ruh kita ini sedang berproses. Ya, mendekat kepada Allah, semakin dekat semakin ma'rifat.
Semakin jauh semakin sulit kita mengenal Allah. Kalau kita goblok apalagi maksiat, aduh jauh tuh. Walaupun nih Pak Kodir lagi ngomong ini sih makrifat, tapi dalam dirinya ada rasa sombong, sebagai ketua DPM, ini Jikiromin yang kaido, ada macam-macam lah. Boro-boro nih saya juga mendengar Pak. Tujuan saya pertama juga saya tuh ngambil berkah. Saya pun ingin energi rohani dari majelis ini untuk sama saya pun berproses kan, saya pun sedang berproses ini. Saya ingin cari energi-energi tambahan kan, supaya proses kemarifatan saya juga lebih baik lagi gitu ya. Kalau jabatan sebagai ketua MLDela, saya kemudian juga diberi tugas sebagai wakil rektor, itu kan hanya jabatan dokter. Ruhnya mah kita semua sama ini, berproses. Nggak ada profesi-profesi duniawi yang kita yang menunjukkan juga jabatan ruhani kita atau posisi ruhani kita. Tidak, tergantung dari penggunaan dari jabatan itu sendiri. Makanya lagi yang tadi ya, kalau segala sesuatu pangkat, kegiatan, apa berpengaruh positif terhadap kemarifatan kita, maka itu nilainya baik. Nah, ya kembali ke yang tadi. Jadi yang pertama zikir, alat makrifat kita itu zikir. Makanya kita gunakan terus. Karena tujuan hidup kita memang untuk makrifat, maka kita harus banyak menggunakan alatnya untuk makrifat tadi, yaitu zikir. Makanya perintahnya juga yang banyak kan, zikirnya yang banyak. Karena tujuan hidup kita bukan yang lain, makrifat. Dan makrifat sulit kita gapai kalau tanpa zikrullah lah, itu seperti zikir. Nah selanjutnya, karena kehidupan kita masih di alam yang fana ini, kita kan udah dibungkus nih dengan yang disebut jismani. Jismani kita ini terpengaruh oleh hukum-hukum yang disebut hukum biologis. Ada sakit, ada kepanasan, ada pendinginan, kena virus, segala macam lah, hukum biologis. Lalu manusia sebagai setelah dibungkus dalam jismani ini, karena memerlukan fasilitas sarana-prasarana duniawi yang lainnya, dia akan berkomunikasi, berinteraksi. Maka dia terpengaruh oleh apa yang saya sebut hukum sosiologis, hubungan kita dengan sesama kita ya. Nah itu berpengaruh. Itu semua berpengaruh, bisa positif, bisa negatif terhadap proses kemarifatan kita yang tadi. Nah untuk mengantisipasi, untuk meletakkan posisi rohani kita agar tidak terganggu oleh itu, maka oleh pengasah Abah pun dibekelin lagi nih selain dari zikir. Apa itu? Yang disebut khotamah. Ya, jadi khotamah itu sebenarnya metode juga, cara juga, tambahan untuk kita ma'rifat kepada Allah setelah kita terpengaruh oleh duniawi kita. Sebetulnya tidak hanya hal-hal duniawi dalam khotamah itu kan, ada juga hal-hal yang bersifat rasa kan, ya kofil, fi'aziz, komplit dalam khotamah itu. Ya, ditambah khotamah, semakin baik itu proses kemarifatan kita. Ini luar biasa nih pemberian dari guru kita ini, metode untuk marifat ini. Selain itu ditambahin lagi oleh pengasah Abah manakibah. Nah dalam manakibah itu kalau bahasa istilah pengasah Abah dengan zikir, itu terjadi proses transformasi ruhaniyah. Karena apa? Kita kan meyakini ya, ketika manakibku dibacakan kata Tuhan saya, maka aku hadir. Artinya apa? Tadi, mungkin sekarang juga Tuhan saya Abdul Qadir Jailani hadir di tengah-tengah kita nih, ikut manakiban di sini. Beliau adalah ruh yang mulia, yang baik. Maka ketika ruh yang mulia, yang baik, kekasih Allah datang ke suatu tempat, maka tempat itu pun akan menjadi mulia, akan menjadi baik. Mudah-mudahan kita pun ikut termuliakan oleh yang mulia tadi, terbaikkan oleh yang baik tadi kan. Karena apa? Saya punya keyakinan kehadiran ruh setingkat sultan aulia ke suatu majelis tidak mungkin hanya sekedar hadir gitu, cuma hadir doang nih, nggak mungkin. Beliau pasti hadirnya itu dalam rangka melaksanakan tugas beliau sebagai sultan aulia. Dan ketika sultan aulia hadir, saya juga punya keyakinan bahwa guru agung kita pun hadir. Seperti halnya misalnya presiden kan datang ke satu provinsi, kunjungan kerja presiden. Sebetulnya juga kunjungan kerja, gak cuma mengunjungi doang kan, pasti ada yang dilakukan, ada yang diberikan untuk yang dikunjungi itu. Begitu juga sultan aulia pasti ada yang diberikan. Dia pasti bekerja secara rohani.
Nah, kunjungan seorang presiden ke suatu wilayah pasti diiringi, didampingi juga oleh kepala wilayahnya. Ya, kalau ke Jakarta, ya gubernur Jakarta. Ke Jawa Barat, gubernur Jawa Barat. Biasanya juga bupatinya juga ikut, kan begitu semua. Nah, ini majelis wilayahnya TKN sewilayah. Wilayahnya pengesahan pasti pengesahan juga pendamping. Apa kehadiran guru kita juga demikian? Apa cuma sekedar hadir di sini? Saya punya keyakinan tidak. Beliau pasti juga bekerja sebagai mursyid. Tugas mursyid apa? Membimbing kita, mengantarkan kita, murid-muridnya kemana diantaranya? Ke asalnya tadi, ma'rifatullah. Jadi itu ada yang ketiga, metode yang ketiga, manakibat ini kita tuh dibantu. Makanya tadi ada transformasi rohani ya. Energi rohani Sultan Aulia, energi rohani guru agung kita, itu kita dapetin nih ketika kita manakibat. Tapi manakibat dasar yang benar-benar ya, sungguh-sungguh kitanya, insya Allah. Jadi kita akan mendapatkan energi rohani yang tambahan dari guru kita untuk apa? Lagi-lagi untuk memperlancar proses kemarifatan kita. Karena lagi-lagi segala sesuatu ditujukan untuk kemarifatan. Nah, jadi kita udah banyak tuh metode cara yang diberikan oleh guru agung kita untuk ma'rifat kepada Allah. Jadi kita tinggal pakai. Nah, ini semua kemudian diingatkan oleh tanbih. Dalam tanbih ada di hampir akhir tadi itu ada kalimat seperti ini, mungkin bahasa Indonesia. Tiada lain amalan kita, thoriqah qadiriyah naksabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh untuk, atau guna ya, ada guna, ada untuk gitu. Guna menggapai seluruh tuh. Maka sahabat sepuh memilih kata itu tuh. Seluruh kebaikan dohir batin. Guna menghindari menghindari, menjauhkan segala keburukan dohir batin. Saya mursyid, sahabat sepuh ada mursyid, nggak mungkin sembarangan memilih kata-kata itu. Pasti beliau bertanggung jawab ke dohir batin. Bahkan dari kata-kata awalnya juga kan, kalau di Sundanya itu keayalian, nggak ada yang lain, ini aja. Tapi amalkan dengan sungguh-sungguh, maka seluruh kebaikan yang kita perlukan, dan kebaikan yang paling kita perlukan itu apa? Lancarnya kemarifatan kita. Nah, itu dengan cara apa? Dengan mengamalkan ini sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Dan seluruh keburukan yang kita inginkan dalam hidup kita, baik yang akan terjadi untuk diri kita maupun untuk keluarga kita, itu bisa dihindari dengan apa? Dengan mengamalkan secara sungguh-sungguh tarekat qadiriyah naksabandiyah ini. Jadi kita udah lengkap sebetulnya, tinggal pakainya nih, tinggal pakainya. Nah, lalu selanjutnya ini diwujudkan dalam artefak lah kalau bahasa ini, dalam artefak di Suryalaya. Contohnya apa? Dari segi nama aja ya. Pengarsahabat sepuh menamakan nama lembaganya itu Suryalaya, tempat matahari terbit. Dan nama lembaganya pada awalnya bukan pondok pesantren Pak. Pada awal-awal apa coba? Kan saya kira para sepuh udah tahu nih. Apa? Patapan. Ya kan? Patapan. Kira-kira patapan dari kata apa tuh Pak? Apa itu Pak? Semedi. Kalau sekian lamanya kita bersemedi jadi gimana tuh orang? Sakti. Patapan. Saya beneran mikir, kok para sahabat sepuh memilih nama lembaganya itu Patapan? Itu kan 1905. Ada yang mengatakan, karena waktu itu belum nama pesantren belum ada, karena siapa? Si Dogiri apa yang udah lama-lama udah dari dulu namanya pesantren. Tapi pengarsahabat sepuhnya memilih lembaganya itu Patapan. Kan baru kemudian oleh pengarsahabat Anom dirubah menjadi pondok pesantren oleh pengarsahabat. Nah, Patapan itu menunjukkan. Ini juga ada kaitannya dengan simbolnya. Apa simbol Suryalaya itu? Kupu-kupu. Dan kira udah terpikir gak nih? Patapan dengan kupu-kupu. Kupu-kupu ini simbol rohani, bahwa diri kita itu berproses kan, dari mulai ular, lalu kepompong, lalu barulah kemudian menjadi kupu-kupu. Begitu juga dengan kita. Pada awalnya mungkin sangat kotor ini ya, sangat penuh dengan penyakit. Mudah-mudahan dengan DKM ditambah lagi dengan yang lain-lainnya, amalan sholat sunat, mandi tobat dan sebagainya, mudah-mudahan kita masuk proses kepompong sehingga kemudian kita ifrul ma'ani,
menjadi kupu-kupu, ya, menjadi kupu-kupu. Nah ini kan juga berkaitan dengan nama itu tadi, tatapan. Jadi pada awalnya itu semua orang yang ke Suryalaya itu harus mengalami proses itu. Dan cara mengalaminya ya dengan amalia yang barusan, pikir dulu, tambah utama, tambah manakibat. Itu semua sebetulnya kita sedang berproses, ya. Lambang Suryalaya, kupu-kupu sebagai simbol perjalanan rohani kita, oleh pengersabah ditambahin dengan lambang lainnya. Apa coba dipikirnya itu ada apa? Padi dan kapas. Kira-kira apa nih maknanya kira-kira? Nah, keseimbangan pengersabah itu ini luar biasa. Tarekat dan Suryalaya itu seimbangkan. Ada rekaman tuh kata-kata apa yang seimbangkan. Itu juga sudah diperlihatkan oleh apa dalam logo Suryalaya. Ada padi dan kapas, ya, ada padi dan kapas. Jadi tidak hanya ruhania saja, juga masalah duniawiyahnya juga diperhatikan. Saya masih teringat ada katanya seorang sepuh pernah mendengar pengersabah ketika ada orang yang ragu terhadap pengersabah. Lalu dia teriak dalam bahasa Sunda, ini Sundanya yang mungkin terjemahannya benar-benar pasti. Ya, lu jadi mursid teh, kamu teh tanggung jawab jeung nyatu, nah, apa ya guys? Ya, jadi seorang mursid itu terhadap muridnya itu tanggung jawab tidak hanya batinnya saja, tapi sampai ke nyatu ke makan, sampai makannya muara murid pun beliau tahu jawab. Sampai begitu ya, kalau namanya mursid kamil, sampai ke urusan makannya pun kita tuh beliau perhatikan gitu. Itu buktinya beliau memasangkan tanda padi dan kapas. Itu juga nggak asal-asalan, beliau bertanggung itu logo-logo itu. Ditambah dengan bingkai gitu ya, menunjukkan keteraturan. Nah ini berhubungan dengan yang berikutnya, bahwa dalam bertoriko, kan toriko itu kemudian diartikan sebagai kumpulan ya, kumpulan orang-orang yang akan menuju atau bertujuan mencapai marifatullah di bawah bimbingan seorang guru musik. Nah kumpulan, namanya kumpulan dengan berbagai karakter, dengan berbagai profesi, berbagai intelektualitas, macam-macam lah. Ini tentu harus diatur sehingga tak pengersabah tertibkan. Nah ini juga kalimat-kalimat yang sering pengersabah ulang-ulang, walaupun konteksnya berbeda-beda memang, tapi intinya tertib. Tertib itu kan artinya teratur. Cara untuk mengatur atau ilmu yang membicarakan tentang cara mengatur disebut manajemen. Prakteknya disebut organisasi, kan gitu ya. Kayak seperti halnya tasawuf dengan tarekat. Teorinya tasawuf, prakteknya tarekat, kan gitu. Teorinya manajemen, prakteknya anggarannya harus pakai organisasi. Nah maka di Suryalaya dari tahun berapa pengersabah udah membentuk organisasi-organisasi untuk menertibkan para iwan yang demikian beragam tadi. Nah sekarang para iwan yang jutaan, kalau kata jutaan, tahun 85 ada sebuah survei yang dilakukan oleh seorang bupati Iwan 85, beliau mendapatkan angka ya dari berbagai indikator. Iwan Abah itu udah 5 juta orang tahun 85. Bisa dibayangkan sekarang mungkin lebih dari 10 juta mungkin kan. Ini kan angka yang sangat besar. Nah ini semua kan harus teratur, terorganisir gitu ya. Makanya dibentuklah sekarang ini untuk mewadahi para iwan yang tertentu, ada yang disebut Lembaga Dakwah Tarekat Pemilihan Naksabandiyah LDTI. Jadi untuk membina, membimbing jalur eksekutif. Hitungannya dari ukur 1, 10, 100, 1000 jalur tol. Nah ini pakai apa? Ternyata pakai hikmat. Kata hikmat itu kan manhasunat hikmat guru, ada juga yang wajabat karomat. Nah, karomah yang paling kita perlukan bukan tadi bersakti, bisa terbang sebagainya. Yang paling kita perlukan terutama yang menunjang terhadap tujuan hidup kita, yaitu ma'rifat. Jadi karomah yang kita perlukan dari guru agung kita itu lagi-lagi apa? Lancarnya proses ma'rifat kita. Maka siapa yang baik hikmatnya, dia akan cepatlah kalau bahasa itu mencapai ma'rifatnya. Dan cara hikmat itu banyak. Tidak hanya melulu harus menjadi pengurus LDTI ya. Banyak. Inti dari hikmat itu apa sih? Apa sih? Membahagiakan, menyenangkan guru kita. Dan itu caranya banyak. Dengan mengamalkan sebaik-baiknya
apa yang sudah beliau berikan kepada kita itu akan menyenangkan guru kita, itu juga bernilai hikmat. Insya Allah kita ada tambahan energi untuk proses kemarifatan. Baik, saya kira itu udah jam 10:30 ya, takut terlalu malam juga yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan proses kemarifatan kita. Oh ya, teringat satu lagi cerita, boleh ya? Untuk cerita. Karena saya teringat tadi ibu bapak merasa apa itu punya dokter pribadi, namanya Dokter Ru, Chinese. Ketika pertama kali beliau diminta untuk memeriksa Abah, tanpa dia sadari badannya itu, kata Kang Haji Baban, kayak kapuk kaibunan, kapuk kapas kena air melepas gitu. Dia pun nggak sadar, nggak tahu, katanya ini saya lemes, nggak bisa bergerak deketin Abah. Ini waktu pertama kali beliau diminta begitu. Tapi kemudian dibesarkan hatinya oleh Kang Baban. Ini Abah manusia biasa, dia akhirnya dia terus kasih di jalannya waktu. Tapi kesininya dia merasa dia non muslim kan, dia Chinese, non muslim, Buddha kalau nggak salah, agamanya itu Buddha. Setiap kali ke Abah itu dia semakin merasakan bahwa Abah itu berbeda, kata dia itu berbeda. Ya, suatu hari katanya, oh ya, sehari-harinya pun beliau kalau mau ke Abah itu kayak kita mau ngaras gitu, Abah apa namanya ya? Kalau bahasa Sunda tuh DP itu apa ya? Apa ya? Indonesia itu ya? Ada pasal, badannya tuh membungkuk gitu ya. Bahkan kalau keluarganya ada yang sakit, beliau sambil bawa air ke Abah. Padahal beliau dokter mau periksa kesehatan apa? Beliau bawa air. Nah, itu dia udah dalam hatinya udah tertanam bahwa Abah ini benar-benar biasa. Nah, suatu hari beliau bermimpi, gitu. Jadi ada dalam mimpinya itu ada segerombolan, ada rombongan orang-orang berpakaian putih sangat wangi, gitu, sangat wangi senyumnya, pokoknya menarik sekali bagi dia itu sangat menarik. Di tengah-tengahnya ada pengasah Abah, enggak di tengah ya, di rombongan itu ada pengasah Abah. Abahnya melirik ke si namanya Rum, Dokter Rum. Karena saking tertariknya dengan rombongan ini, baru ikut. Abahnya keluar dari itu, lalu tarik si. Lalu terbangun si Dokter Rum ini. Paginya padahal bukan jadwal periksa ya, beliau cepat kamar. Pura-pura mau periksa, padahal dia tadi malam bermimpi itu periksa ke Abah. Kebetulan di kamar Abah itu kan ada di kamar Tujuh Latifah itu ya. Nah, pura-pura mau nanyain Tujuh Latifah, kata beliau gitu. Jadi setelah periksa Abah, lalu beliau nanya ke pengasah Abah tentang gambar Tujuh Latifah itu. Abah itu gambar apa? Dari dulu saya udah perhatiin. Waktu itu di kamar beliau hanya ada pengasah Abah, Dokter Rum sama Kang Haji Baban. Saya dapat cerita ini dari Kang Haji Baban. Oh itu Latifah dok, sini kan. Dipanggil sampai hampir bersentuhan. Ini kaki ya, Kang Haji juga udah curiga ya. Kok dipanggil udah terpengat gitu ya. Jadi Kang Haji pun ikut geser deketin kan dia pengen deketin sini. Itu Latifah. Lalu dijelaskan satu-satu Latifah itu sambil diisikan. Per Latifahnya itu diisikan. Pindahin dok. Bahasanya juga udah bahasa Arab. Kang Haji nangis kan Bapak. Nangis apa? Lagi ditalkin langsung 7 Latifah. Langsung 7 Latifah. Non muslim Pak. Langsung 7 Latifah. Ngaji Bapak nangis. Ini orang ditalkin 7 Latifah. Pindahin dok sini. Di sini tuh isinya. Terus sampai udah selesai. Udah selesai si dokternya nanya, apa? Ini ada yang gerak kan? Ada yang jalan. Nah itu apa bahasa sudah mah rezeki mana gitu kan? Ya itu milik kamu lah. Jangan dibicarakan. Nah, lalu minta izin habis itu, Abah, saya ingin jadi murid Abah. Nah, sambil permisi itu ngomong gitu si Abahnya gitu, kata Abah, walaupun punya murid yang bermuslim seperti halnya Tuhan saya. Lalu kan ada muridnya yang beragama ini apa manusia gitu ya. Kenapa rasa? Nah ini sekedar pengetahuan kita ya, dunia koriko, dunia ma'rifat itu tidak kaku lah. Banyak ini ya. Seorang muslim itu punya otoritas lah.
Jadi, tapi itu kan untuk kasus-kasus khusus gitu ya. Kalau gitu ya udahlah, kita juga nggak perlu bersyariat. Nggak juga, jangan. Itu karena memang orang itu sudah ditakdirkan seperti itu. Sampai sekarang masih ada. Saya udah mengirim berapa kali mahasiswa saya ke sana untuk penelitian, nggak bisa jawab. Yang pertama S1 lah saya kirim ya, nggak ngejawab, Pak nggak bisa, mungkin karena S1 nih kata saya kirim yang S2 lagi tesis, sana juga untuk wawancara gitu kan, ini data penting kan, terus saya nggak bisa jawab. Alasannya gini, saya nggak dibuat-buat kalau untuk menceritakan hal-hal seperti itu, mulut saya terkunci kata dokter Rumnya, nggak bisa saya cerita sambil nangis tuh, nggak bisa saya dipaksa suruh cerita, orang nggak bisa bunyi kan, itu udah nggak telat nih. Nah itulah ibu bapak, mudah-mudahan kita pun ya, mudah-mudahan ya, apalagi kita lah yang sudah bersyahadat gitu ya, mudah-mudahan lebih lancar. Gak usah khawatir, Pak saya kan baru satu latihan nih di talkinnya, gak usah khawatir kan. Pernah saya mengatakan nanti juga kalau sudah penuh dia akan ngalir ke latihan-latihan yang lainnya. Yang penting kita maksimalkan dari sekarang. Disitulah lagi-lagi kan relevansi kenapa kita disuruh zikir yang banyak. Dan sekarang banyakin jaharnya dulu, yang banyakin. Jangan 165 aja tuh, tambahin sekarang mah. Ya, 165 aja sehari kita berarti minimal berapa nih? Jismani kita, mulut kita ini harus membunyikan jahar itu berapa tuh? 825 itu minimal tuh, minimal. Lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak, lebih berpengaruh lagi kepada zikir hobi kita. Nah, zikir hobi kita udah jalan, semakin baik, maka rasa kita pun semakin dalam. Nah ini juga berkaitan dengan simbol-simbol lainnya di surya yang ada logo disebutnya, ada apa, tubuh latifah kan? Nah, itu juga itu simbol proses pendalaman rasa kita dari mulai sodro, terus apa gitu, kolbun, sargopun, buadun, lubun, sampai terakhir sirun, kopi sirun. Kadang-kadang gimana caranya gitu ya? Sampai hafal pun enggak gitu, tidak apa, yang penting kita prosesnya kita laksanakan. Jaharnya yang banyak, hobinya nanti insya Allah terpancing menjadi semakin dakwah, itu rasa kita otomatis tuh semakin dalam, semakin dalam. Kita nggak zikir, apalagi maksiat, ngabul deh lah, ujian maksudnya nggak keluar lagi, kejauh lagi. Proses kemarifanan juga kita jauh lagi. Ya. Kalau kita semakin mendekat, semakin marifat kepada Allah, maka kita semakin bahagia. Jadi kebahagiaan kita sebetulnya ada pada kemakrifatan kita. Dalam Surah Asr kan ada tentang sa'adah wa saqwa ya, tentang sa'adah. Itu juga sama kaitannya dengan kemarifatan. Jadi sebetulnya kalau kita ingin bahagia, keluarga kita juga ingin bahagia, maka itu kita harus perbaiki kemarifatan kita. Harus perbaiki cara-cara kita menggapai marifat. Artinya apa? Perbaiki zikir kita, perbaiki amalia kita. Ya, zikirnya tingkatkan, ornamannya juga ditingkatkan, begitu juga manfaatnya. Semakin sering, semakin banyak, semakin baik, semakin insya Allah semakin kemungkinan untuk marifatnya semakin besar. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, tentu saja banyak kekurangan, banyak kehilapan, dan jika ada hal yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Qadir, alhamdulillah beliau luar biasa ya. Kalau mau saya kasih kesimpulan, yang paling inti adalah tadi DKM pikir pertama sama ibadah. Insya Allah kita laksanakan semua ya. Dan sepertinya barusan beliau kasih clue buat mahasiswanya untuk dapat menyelesaikan tesis secepatnya. Bisa tadi ya, ada pengaruh organisasi terhadap ketertiban pengamalan di KM. Wah, keren itu tesisnya. Insyaallah. Baik, terus dengan sholat yasin tidak. Allahumma sholli ala nabi
عليه وسلم تسليما.